ini tentang bagaimana penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya ingin review tentang pembelajaran kita sebelumnya, materi kita sebelumnya tentang sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ya, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa ada 3 jenis sistem pendidikan inklusif, pendidikan khusus. Yang pertama yaitu segregasi, kemudian apalagi integrasi. Nah, saya ingin tahu kira-kira, saya harap masih ada yang ingat gitu ya. Kalau yang segregasi itu yang gimana? Bisa angkat tangan? Segregasi yang seperti apa ya? Ya, Bu. Oke, bagus, silakan. Kalau saya, segregasi adalah di mana anak ABK dengan anak normal pada umumnya itu sistem pendidikannya terpisah. Contohnya kalau ABK itu di SMP khusus, kalau anak normal itu di sekolah pada SMA, SMP dan sebagainya. Jadi kalau yang berkebutuhan khusus di SMP, kemudian yang anak normal, kategori normal berada di sekolah umum. Oke, kalau yang integrasi, mungkin ada yang punya pendapat? Integrasi yang gimana? Jangan sampai sudah lupa, kan baru minggu kemarin. Ayo. Yang integrasi yang gimana, Bu? Kalau menurut saya integrasi itu gimana sekolah reguler atau sekolah umum yang menerima anak ABK, namun anak ABK di sini menyesuaikan dengan aturan atau situasi yang ada di sekolah reguler tersebut. Jadi anak berkebutuhan khusus dan yang reguler bersama-sama, Bu. Ya, di sekolah yang sama, di kelas yang sama, cuma yang ABK-nya ya yang menyesuaikan. Oke, bagaimana kalau yang pendidikan inklusif? Ini yang seperti apa? Oh iya, silakan. Inklusif itu di mana anak berkebutuhan khusus bersekolah dengan anak reguler, tapi sekolah tersebut menyesuaikan atau memberikan layanan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut, contohnya menyediakan kelas khusus atau guru pendamping khusus. Oke, nah kita bisa ambil kesimpulan ya. Kalau integrasi sama inklusi memang sih dua-duanya sama-sama di setting yang sama, yaitu di sekolah umum. Tapi kalau integrasi ini masih ABK yang menyesuaikan sistem di sekolahnya. Tapi kalau pendidikan inklusif bagaimana justru sekolah yang berusaha memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut gitu. Oke, nah kalau topik itu sudah expert ya, sudah kita kuasai, nah kita bisa lanjut ke materi tentang penempatan ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika sekolah awalnya adalah sekolah umum di mana semuanya sifatnya homogen, satu jenis saja yaitu anak reguler. Kemudian ketika kemasukan anak-anak berkebutuhan khusus akan mengalami kebingungan, mulai dari oh ini nanti ditempatkan di mana, seperti itu. Mulai bagaimana nanti penempatannya, apakah nanti digabung dengan anak yang lain atau mungkin ada ruang tersendiri. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Jadi di sekolah inklusif itu harus idealnya itu harus ada 2 kelas. Yang pertama adalah kelas reguler, ya itu kelas yang memang sekarang ini ya yang ada di kelas tersebut. Kemudian kelas khusus. Nah, ini biasanya yang kadang di beberapa sekolah tidak ada. Selain kelas reguler atau kelas umum yang sekarang ada, nah perlu adanya kelas khusus atau biasanya disebut dengan resource room atau kelas sumber. Sama saja kelas khusus, kelas sumber. Nah, bagaimana ini cara penempatannya? Tadi kan kita lihat ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ini nanti taruh mana? Yang ini nanti penempatannya di mana? Nah, kita akan belajar jauh tentang itu. Sebelumnya saya mau memutar sebuah video. Oke, nah dari video ini sebentar saya putar sebentar ya, kita lihat bahwasanya ada anak di situ. Jadi Iren Agnes di sini ada sebuah peristiwa ya. Kalau kita lihat di situ ada sebuah peristiwa, ada seorang anak yang sedang tantrum. Sebenarnya nggak kelihatan dia tantrumnya sebelum itu videonya. Kemudian ini adalah cara bagaimana guru di kelas itu untuk menangani anak itu.
Jadi dia sampai mukul ya, sampai nyubit temannya, kemudian mukul. Ini karena permasalahannya saat itu dia tidak ingin mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian dia mengamuk. Nah, dari video ini ya, yang saya ingin tanyakan, kalau situasinya seperti ini, kira-kira penempatannya yang sesuai yang mana? Apakah di kelas reguler ataukah di kelas khusus? Kita membahas bersama-sama tadi tentang secara teori ya, secara konsep bagaimana kelas reguler penuh, kemudian bagaimana kelas setting yang pull out, yang cluster. Nah, sekarang kita mulai pada studi kasus. Nanti teman-teman membuat kelompok ya, dikelompokkan, dibuat kelompok, kemudian mendiskusikan kasus ini. Jadi Iren, Agnes, ini ada 3 kasus, banyak sekali ya. Di sini ada kasus yang pertama, ABKA ini. Yang pertama, anak A ya, bilang saja misalnya anak A ini dia slow learner dengan IQ-nya 82. Kemudian tidak dapat mengikuti kurikulum reguler. Jadi dia harus dimodifikasi, dikurangi. Kemudian tidak memiliki gangguan lainnya. Ini yang untuk kasus si A. Oke, ada pertanyaan? Kemudian yang B adalah tunanetra total. Ya, jadi tidak ada sisa penglihatan. Kemudian dia tidak disertai dengan hambatan intelektual. Jadi secara intelektual sama dengan anak pada umumnya. Kemudian untuk anak autis ya, yang kasus C ini anaknya dia autis. Tidak disertai dengan hambatan intelektual, cuman dia hiperaktif dan sering angkuh di kelas. Nah, kira-kira dari 3 kasus ini, jadi anak A, anak B, dan C ini, tolong teman-teman mendiskusikan. Nah, dari 6 setting pendidikan inklusif, oh yang A ini cocoknya pakai sistem ini, yang B pakai sistem ini, yang C pakai sistem ini. Silahkan didiskusikan bersama. Kemudian nanti ada yang presentasi ke depan, perwakilan ya, untuk mempresentasikan, kemudian mengemukakan pendapatnya. Kenapa kok milih A? Kenapa kok milih sistem pull out? Kenapa kok milih sistem cluster? Jadi nanti juga dijelaskan, karena mungkin nanti pendapat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain mungkin akan berbeda. Begitu. Oke, silakan bisa langsung dikerjakan membuat kelompok. Waktunya habis sekarang. Untuk perwakilan kelompok silahkan maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siap. Untuk kelompok ini Agnes, terus untuk kelompok ini nanti siapa? Oke, Iren yang maju. Untuk kelompok ini siapa? Bagus ya. Oke, nah langsung saja untuk Agnes silahkan. Untuk kelompok pertama ya, Agnes silahkan mempresentasikan hasil presentasinya. Oke, silakan dipresentasikan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kasus A itu siswa dengan hambatan, maksud saya dengan lambat belajar dengan rentan IQ 82. Ini setting kelasnya menurut kami itu dia ada di regular cluster, karena siswa dengan lambat belajar ini masih bisa mengikuti pembelajaran bersama dengan teman-temannya, hanya dia memakai modifikasi kurikulum sesuai dengan kemampuannya dan di bawah bimbingan GPK atau guru pendamping khusus. Lalu kasus kedua, siswa tunanetra yang tidak memiliki hambatan intelektual, ini
ditempatkan di kelas reguler penuh karena mereka mampu mengikuti proses pembelajaran seperti anak-anak pada umumnya di kelas reguler. Dan kasus ketiga yaitu siswa dengan autism dan hiperaktif ya kalau nggak salah tadi. Ya, itu penempatan kelasnya menurut kami di kelas reguler penuh tetapi tetap di bawah bimbingan GPK karena keadaan mereka yang bisa berubah sewaktu-waktu. Demikian kelompok kami, terima kasih. Oke, itu tadi pendapat dari kelompok 1 ya, dari Agnes tadi yang perwakilan. Nah, selanjutnya saya juga ingin tahu pendapat dari kelompok yang lain, nah, karena mungkin berbeda. Untuk kelompok 2, siapa yang mewakili? Iren. Oke, Iren silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, untuk yang pertama, anak dengan kasus slow learner itu menurut pendapat kelompok kami itu bisa dimasukkan di reguler penuh dan bisa juga dimasukkan di reguler cluster karena anak ini tidak memiliki hambatan apa-apa, hanya saja dia dengan kategori lambat belajar dengan IQ 82 itu dia masih bisa bersekolah sama teman-temannya, masih bisa belajar, tapi kurikulumnya dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Dan untuk kasus B, anak tunanetra murni itu dimasukkan ke sekolah reguler penuh karena dia tidak memiliki hambatan secara intelektual, dia bisa mengikuti pelajaran bersama teman-teman yang lain. Dan untuk kasus yang C, autis, kalau tidak salah tadi hiperaktif ya, itu dimasukkan ke reguler penuh, tetapi pada saat-saat tertentu jika anak itu tantrum itu dimasukkan ke ruang sumber. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke ya, dari diskusi yang sudah kita lakukan hari ini, satu hal yang bisa kita simpulkan ya, bahwa kalau kita dalam memilih penempatan untuk anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh ceroboh, tidak boleh istilahnya kita hanya dari satu informasi saja langsung, oh iya dia nanti pakai sistem ini. Nah, kita harus ada berbagai konsiderasi, dan salah satunya bagaimana kondisi siswanya, kondisi siswa secara umum dan yang eksidental. Jadi yang umumnya dia di mana, terus mungkin di saat-saat tertentu seperti apa. Kemudian kondisi SDM sekolahnya juga. Jadi bisa jadi kita inginnya idealnya seperti ini Bu, tapi ketika di sekolah, nah ketika di sekolah ternyata memang tidak ada sumber dayanya. Nah, itu juga tidak bisa dipaksakan. Kemudian penempatan belajar juga tidak berlaku selamanya. Jadi bisa jadi untuk sekarang di semester ini, mungkin di bulan ini dia pakai sistem ini, pakai sistem reguler yang cluster. Tapi karena masalah pada diri mereka mulai berkurang dan mereka bisa menyesuaikan diri, nah bisa jadi nanti jadi kelas reguler yang penuh seperti itu. Ternyata dia sudah tidak butuh banyak bantuan dari GPK seperti itu. Jadi bisa berubah-ubah. Kemudian untuk kolaborasi antara guru, nah jadi kita sebagai nanti misalnya di sekolah jadi GPK, jadi GPK kita harus juga menjalin kolaborasi dengan guru kelasnya. Jangan sampai mereka nanti istilahnya cuci tangan gitu ya. Ya sudah ini urusanmu seperti itu. Nah itu tidak boleh. Kita harus menjalin kerjasama yang baik sehingga nanti bisa perkembangan anak bisa maksimal seperti itu. Jadi kita harus baik-baik lah ya dengan semua aspek yang istilahnya menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, nah untuk
hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk tugas minggu depan ini adalah membuat makalah ya untuk topik bahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang karakteristik kompetensi guru sekolah inklusif. Nah, untuk nanti tugasnya jangan lupa di-upload di Google Classroom. Oke, nah untuk hari ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.